dinyalakan kameranya, teman-teman. Sherin, Bernadette, Jemima, Cheryl, Yaskiel, Vito, Dayu. Ya, baik semuanya. Selamat pagi. Ya, bersyukur kita masih diberi kesehatan. Ya, kita masih bisa berkumpul di sini kembali di sesi kedua hari pertama Career Day. Pada kesempatan ini kita akan masuk materi berikutnya ya, pembicara dari materi berikutnya dari Pak Bayu ya, dari Pak Bayu. Pak Bayu ya, ada Pak. Dengan Pak Obed. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Bayu, Pak Obed ya. Selamat pagi. Ya. Baik. Saya berpesan buat teman-teman semua ya, tolong disimak baik-baik materi yang dipaparkan, ya penjelasan dari kakak-kakak yang diberikan. Harapannya dari sekolah adalah kalian sudah memiliki gambaran, ya studi lanjutan kalian itu semakin yakin kemana gitu ya. Jangan sampai kamu sudah mau lulus ya, udah mau wisuda, tapi masih bingung mau ngambil studi mana. Ya, nah dicatat baik-baik, disimak baik-baik. Ada pertanyaan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, itu saja. Baik, saya persilahkan dengan Pak Bayu, Pak Obed untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang teman-teman, adik-adik semua. Terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada IDS untuk mempresentasikan mengenai animasi. Nanti rundown-nya akan dibuka dengan Mas Bayu dulu untuk cerita tracking beliau sebelum sampai saat ini ya, gimana membangun karirnya menjadi animator. Jadi sedikit gambaran saja, Mas Bayu ini cukup dikenal ya di kalangan animator di Indonesia. Jadi silahkan bertanya dan gali semua ilmu dari Mas Bayu supaya ada gambaran buat teman-teman kalau memang tertarik di bidang animasi. Nanti setelah Mas Bayu saya akan kasih sedikit ya pesan-pesan mengenai cara memilih jurusan dan sebagainya, dan juga sedikit mengenai IDS. Oke, terima kasih atas kesempatan ini Bapak. Terima kasih juga untuk penabur Kota Wisata yang memberikan kesempatan kepada kami. Waktu dan tempat saya berikan ke Mas Bayu. Silakan Mas Bayu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, nggak ada apa-apa sampai pandemi ini selesai, gitu ya. Oke, saya langsung aja karena waktunya singkat. Saya coba share-nya ke screen aja biar oke. Oke. Ini sudah saya share sebentar. Oke. Menurut rundown-nya, saya akan jelaskan bio saya dulu, gitu ya. Untuk di animasi, entah 3D atau 2D, memang tidak mengharuskan kita harus lulus sekolah tertentu gitu, karena memang jenjang S1-nya atau S2-nya S1 dan S2-nya belum terlalu banyak gitu ya. Oke, saya selesai dengan sekolah tingginya MI, Manajemen Informatika, selalu berurusan dengan programming gitu ya.
Kalau ditanya apakah itu berguna dengan 3D animasi, oh iya, sangat gitu. Saya bisa lebih mengenal apa yang ada di belakang software-software itu. Saya juga bisa lebih tahu arsitektural software-softwarenya itu, gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke dunia animasi, dulu awal-awal, kalau di working experience saya, awal mulanya memang di advertising, karena dulu juga perkembangannya belum benar-benar terlalu besar, gitu ya. Nggak seperti sekarang, aksesnya sangat-sangat luas, kita mau akses kemanapun itu menjadi sangat-sangat mudah, terutama untuk belajar dan karir gitu ya. Kita bisa pindah ke negara manapun dengan sangat-sangat leluasa, yang beda dengan dulu gitu ya. Ini kalau dilihat saya di advertising itu sampai sekitar 94, meskipun sudah mengerjakan animasi tapi tidak khusus gitu ya. Saya mulai awal mula dari 92 sebagai freelancer dulu, lalu mulai masuk advertising, terus kalau dilihat saya mulai serius khusus di beberapa studio animasi yang tidak terlalu besar gitu ya. Nah, begitu masuk 96 baru saya mulai masuk studio-studio yang khusus gitu ya. Jadi entah dulu atau sekarang memang tidak semudah kita mau masuk lalu begitu saja masuk. Jarang-jarang bisa dapat kesempatan yang begitu cepat gitu ya. Nah, yang terpenting pada saat-saat awal, apapun yang kamu mau masuk, orang harus tahu siapa kita gitu ya. Kita sebagai apa, dan berusaha konsisten selama mungkin gitu ya di bidang itu. Meskipun nantinya kita bebas pindah company atau studio yang kita mau gitu ya. Ya itu yang harus dilakukan untuk path karir kita gitu kan. Oke. Terus lebih jauh, begitu memasuki tahun 2000, company, studio juga lebih besar, tanggung jawab juga. Saya bersyukur, ya, puji Tuhan bisa dapat tanggung jawab yang jauh-jauh lebih besar. Akhirnya sampai nyambi company sendiri, gitu ya, sambil terus masih ngedevelop karir saya di studio-studio lain juga gitu. Oke. Akhir itu kalau di studio, tapi lambat laun juga pasti kita harus ngucapin terima kasih lah sama komunitas segala macam. Jadi ada saatnya kita harus balik lagi ke education sebagai timbal balik terima kasih gitu ya. Nah di sini digital studio itu awal mulanya IDS yang sekarang ada gitu. Jadi ini tahun-tahun 2000 awal, sekolah-sekolah pertama saya ikut join gitu ya sebagai pengajar gitu, sampai akhirnya berubah menjadi internasional design school yang sekarang ini gitu ya. Oke. Nah, terus berlanjut merambah kemana-mana gitu. Akhirnya tahun 2010 mulai masuk ke Autodesk. Mungkin kalian juga tahu Autodesk itu yang memproduksi software-software animasi yang cukup besar, selain ada beberapa software lain gitu ya. Mulai masuk dengan technical engineer, instructor untuk media entertainment di Autodesk Training Center. Autodesk Training Center
Jakarta saja sudah mungkin ada beberapa, mungkin ada 5 ya. Saya stay di ETC gitu beberapa, lalu sempat pindah ke beberapa ETC juga gitu ya. Dengan ETC jujur sangat membantu karir yang sekarang gitu sampai bisa bertahan gitu ya. Karena mau nggak mau saya juga diakuin sama yang punya software gitu ya. Mau nggak mau pengaruhnya juga kita kemana-mana jadi lebih enak. Orang ngerasa lebih bisa mempercayai saya gitu ya. Terus akhirnya tahun 2000 sampai sekarang otomatis yang tadinya Digital Studio berubah menjadi International Design School gitu ya. Makin berkembang dari animasi, sekolahnya bertambah menjadi visual effect, game, ada desain, film, dan kita bisa belajar crossover antar jurusan gitu ya. Kita juga jadi makin berkembang, optionnya bertambah lebar, kita mau kemana jadi lebih leluasa lagi gitu ya. Oke, nah terus tahun 2014 saya join lagi di Autodesk Training Center gitu, cuma beda company. Kenapa saya tertarik? Karena dia sudah di-authorize cukup banyak sebagai training center, sebagai certification center gitu ya, khusus media entertainment. Sebetulnya Autodesk punya grup produk selain media entertainment, masih ada arsitektural, sekarang menjadi BIM untuk arsitektural modeling, building information modeling gitu ya. Lalu yang terakhir itu di mechanical, jadi cukup cakupannya lumayan luas gitu ya. Terus sempat menjadi pengajar di Autodesk Training Center untuk membimbing sertifikasi kalau ada yang mau disertifikasi gitu ya. Kalau dulu saya filmnya nggak terlalu banyak gitu, beda dengan kesempatan anak-anak sekarang. Kalau kalian berminat di animasi dan visual effect, pasti kesempatannya jauh lebih leluasa lagi gitu ya. Selagi kamu bisa dikenal dengan karya gitu, otomatis kesempatannya juga semakin luas gitu ya. Ini beberapa konsultasi company yang sempat saya ikuti gitu ya. Kira-kira seperti itu bio saya ya. Terus sebentar. Nah, beberapa yang sudah tersertifikasi gitu, 3D Studio Max dari 2014 sampai sekarang ini masih 25, sempat jadi beta untuk tester 3D Studio Max sertifikasi. Saya juga suka sedikit mechanical karena lumayan menarik gitu ya. Kamu dengan belajar software-software mechanical jangan membayangkan kamu hanya berurusan dengan mesin dan segala macam, enggak. Kamu bisa mendesain toy designer, product design dan segala macam. Banyak hal-hal yang cukup fun untuk dilakukan gitu ya. Jangan membayangkan dunia yang terlalu menjadi serius sekali gitu ya. Oke. Terus ini untuk Maya. Saya spesialis 3D Studio Max dan Maya gitu. Ini juga yang terbaru. Lalu
tercertified sebagai Autodesk instructor di 3DS Jakarta. Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Bio saya dan beberapa sertifikasinya, gitu ya. Dan sampai sini ada yang ingin bertanya dulu sebelum saya lanjutkan, gitu? Nggak ada? Oke, saya lanjutin dulu. Sebetulnya di animasi kesempatan-kesempatan yang bisa kamu ambil seperti saya buka di sini, gitu ya. Banyak departemen dari animation production yang mungkin bisa membuat kamu menarik, gitu ya. Di sini ada presentasi saya waktu menjelaskan pipeline, gitu. Ini ada sebanyak ini departemen yang ada di studio, gitu ya. Beberapa pernah saya ikuti, gitu ya. Mulai dari yang paling kecil dulu, gitu ya. Biasanya animasi akan workflow-nya akan bermula dari desain, lalu modeling untuk 3D animasi, gitu ya. Kemudian setup, setelah semuanya di setup, baru dianimasikan. Setelah dianimasikan, di-render. Setelah di-render, baru ada cut, melewati final cut, gitu ya, sampai akhir prosesnya. Sesudah itu baru bisa dirilis. Kalau kita lihat yang di baris yang abu-abu itu ya. Nah, terus selain pipeline yang abu-abu ini, yang main pipeline-nya, itu masih disupport banyak departemen lain. Misalnya kalau yang biru, itu segala sesuatu yang berhubungan dengan technical. Mulai dari riset technical-nya, departemen yang mendirect technical-nya, terus lebih lanjut khusus bagaimana technical karakternya, gitu ya, sampai refining gimana membuat itu integrate dari semua technical departemen yang ada, gitu ya. Terus di sisi lain ada research untuk kreatif, mulai dari desain karakter, props, environment, itu ada departemen sendiri, sampai kalau di atas ada technical karakter, di bawah ada desain yang karakter, sampai lighting, mood, dan segala macam. Terus di bawah ada voice, ada sound, ada foley, yang semuanya nanti digabung. Jadi di animasi peluangnya sangat-sangat luas, sangat-sangat besar banget, gitu ya. Gitu. Kalau kita ditanya gimana kita bisa meniti di karir di departemen-departemen ini, gitu ya, otomatis pasti segala sesuatu perlu bukti, gitu ya. Jadi kita harus mau nggak mau ya, mulai dari misalnya kalau di modeling ya, kamu mesti bisa buktikan bahwa kamu bisa modeling mulai dari hal-hal misalnya props yang kecil, lalu mulai bangunan, environment, gitu ya. Nah, di lain hal ada departemen untuk karakter, mungkin dari support karakter yang resolusinya rendah, lalu menuju ke karakter, main karakter yang resolusinya lebih tinggi, seperti itu. Lalu mungkin ada departemen animasi, kamu mungkin harus belajar menganimate environment dulu, yang kecil-kecil, gitu ya, misalnya daun-daun tertiup angin, gitu. Terus misalnya pintu, lampu yang bergoyang, hal-hal yang simpel seperti itu.
lalu mulai ada karakter animation, kamu mesti gerakkan, gitu ya. Untuk karakter animation, kamu harus belajar lagi lebih banyak yang berhubungan dengan karakter, gitu ya. Banyak hal, misalnya 12 prinsip animasi harus kamu kuasai. Terus body mechanic, hal-hal yang seperti itu yang harus kamu kuasai sebelum kamu masuk ke karakter animation. Lalu nanti animation ada lagi efek animation, misalnya hujan, air, api, segala sesuatu itu beda departemen. Dengan catatan studionya cukup besar ya. Kalau studionya menengah, pasti kamu juga dituntut untuk multi talented, multi skill supaya bisa mengerjakan multi animation, entah karakter, entah environment, entah efek animation dan segala macam. Hal-hal seperti itu yang perlu kamu buktikan sehingga kamu bisa terus dapat kepercayaan sehingga studio bisa ngasih kamu tanggung jawab lebih. Nah, itu satu hal di departemen dengan pipeline yang saya buat warna abu-abu itu. Tapi ada hal lagi, misalnya kamu suka atau belajar atau nanti kamu kuliah di informatika, gitu kan? Kamu berhubungan dengan teknologi komputer, programming, dan segala macam. Mungkin kamu tertarik dengan lebih ke sisi tool-tools, harus create tool baru untuk softwarenya, untuk ngeset karakternya sebelum diserahkan ke animator. Hal-hal yang seperti itu sangat-sangat dibutuhkan dan harus standby, gitu ya. Karena animator harus selalu mulus, dalam arti kata dia nggak boleh dapat hambatan misalnya dari tool. Kalau toolnya menjadi hambatan misalnya, oh ini nggak bisa melakukan apa, kurang otomatis, gitu kan? Itu menjadi hambatan. Katakanlah harus dikerjakan 8 jam, tapi kalau di develop toolnya mungkin kita bisa kerjakan 1 jam. Atau dibuat dengan otomatis hanya setengah jam. Hal-hal yang seperti itu sangat-sangat membantu produksi. Dan ketika kamu bisa mendevelop itu menjadi nilai plus bagi studio, kamu menjadi berharga buat studio. Kamu karirnya bisa lebih cepat lagi. Karena apa? Save budget, save time, produksi lebih pendek, dan otomatis berpengaruh pada rilis di akhir. Dan itu sangat-sangat berarti, gitu ya. Tapi kalau kamu lebih suka ke hal-hal yang kreatif, tidak terlalu digital, misalnya seperti desain, looks, filmnya seperti apa, desain karakternya seberapa lucu, seberapa serius, itu ada hal lain lagi. Mungkin kamu mesti belajar yang berhubungan dengan desain, seni rupa, hal-hal yang seperti itu. Nah, perlu sedikit fotografi, perlu sedikit pengetahuan tentang film yang harus kamu kuasai, gitu ya. Yang otomatis alur-alur departemen dan pipeline ini harus selalu berdampingan. Dan itu sangat-sangat harus integrate. Nah, kamu bisa pilih option-option yang ada di situ. Bebas, yang penting kamu bisa membuktikan, yang penting kamu bisa nambahin edit value ke tim dan studio, itu pasti akan mempermudah, gitu ya. Oke. Terus yang di bawah, sebetulnya saya di bawah tidak terlalu banyak berkecimpung di pipeline yang departemen-departemen yang saya kasih warna coklat itu. Kurang begitu pengalaman, karena kebanyakan saya
berhubungan dengan gambar, dengan technical, karena kebetulan sekolahnya dulu di informatika, jadi lebih hal-hal yang ke situ. Ketika harus berhubungan dengan voice over, gitu ya, tag VO, tag voice over, buat guidance, lalu harus sound. Memang saya kurang berkecimpung lama di situ. Tapi di situ juga lumayan banyak peluangnya. Mulai dari kamu ngedesain mood suatu film, soundnya harus seperti apa, terus karakter-karakternya itu harus bersuara seperti apa. Itu sangat-sangat menentukan seberapa film itu bisa didengar dengan baik, gitu ya. Lalu misalnya ada yang berhubungan dengan environment, angin dan segala macam, gitu kan. Harus ada Foley, gitu kan. Foley itu kalau kamu sering lihat di the making dari film, misalnya dia bikin suara untuk kaki kuda, kadang dia hanya pakai kayu aja di ketuk-ketuk seperti itu. Nah, itu desain-desain untuk Foley. Lalu nanti ada scoring setelah semuanya, gitu ya. Voice over untuk setiap karakter, untuk setiap guidance dari karakter-karakter yang akan dianimasi. Lalu ada sound design-nya, musiknya, juga harus dibuat terpisah. Lalu ada Foley, gitu ya, harus di setiap scene-scene-nya harus dibuat suara, misalnya pintu terbuka, ada yang jatuh, apa segala macam harus di-create satu-satu. Lalu begitu terakhir, scoring, semuanya harus di-mix. Semua harus jadi satu dengan kekuatannya masing-masing. Ya, mana yang harus lebih kuat terdengar, mana yang harus lebih kurang terdengar, gitu ya. Terakhir, begitu di-mix, harus masuk ke final cut untuk diatur ulang supaya ceritanya lebih bisa dinikmati. Mana cut yang lebih cepat, mana durasi yang harus lebih cepat, mana cut yang lebih cepat pace-nya, mana yang lebih lambat, harus disesuaikan lagi. Nanti di situ mungkin perlu screenplay untuk ngetes enak tidaknya waktu dilihat saat akhir, gitu. Setelah itu baru setelah semua oke, ada preview pasti beberapa kali, baru bisa dirilis untuk yang terakhir. Nah, dari segitu banyak, ada pilihan yang bisa kamu pilih dan kamu minati hubungan dengan animasi dan film, gitu ya. Nah, di situ benar-benar membuka peluang sebebas-bebasnya untuk kamu pilih dan kamu tentukan minatnya di mana, sukanya di mana. Seperti itu. Saya banyak pengalaman, terutama di pipeline yang warna abu-abu dan warna biru, sedikit yang warna hijau. Saya dapat kesempatan itu dari hampir sekitar tahun 90 akhir, gitu ya, sampai 2000 dan sekarang akhirnya bisa mengajar. Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya terbuka untuk diskusinya. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ada? Silahkan.
Oke, sorry. Mungkin saya moderate aja sebentar ya, Mas Ya, Bayu, oh ya. sebelum masuk ke konten. Ya, teman-teman di sini mungkin kalau mau ini nanya, ini kebetulan siapa tahu ada yang punya memang rencana pengen berkarir di animasi, tapi mungkin masih bingung atau memang cukup unik nih dalam artian penabur itu kan lebih anak-anaknya biasanya lebih very akademik ya. Mungkin kayak contoh Mas Bayu kan trackingnya kan ke informatika dulu tuh. Ternyata passionnya mau ke animasi yang lebih kreatif ya. Saya juga baru tahu nih backgroundnya ternyata informatika ya. Jadi ya teman-teman mungkin ya adik-adik suka kejebak ya, wah kayaknya harus akademik banget gitu. Tapi ternyata kan peluang-peluang di bidang animasi itu sekarang lagi booming banget gitu. Nanti mungkin saya wrap up di ujung ya gitu. Mungkin ada yang mau nanya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Enggak ya? Oke. Dilanjut dulu kali Mas Bayu, silakan. Oke, kalau gitu thank you. Iya, saya demoin sedikit gimana sih waktu mereka itu modeling gitu ya. Ini saya coba buka softwarenya, kita coba saya kasih lihat demonya dengan 3D Studio Max saja, gitu ya. Mudah-mudahan dapat gambaran bagaimana mereka itu bekerja, gitu ya. Sebentar, ini biar di load dulu. Ya, saya buka dulu sebentar. Mudah-mudahan bisa jadi dapat gambaran beberapa proses yang biasanya dilakukan, gitu ya.
Oke, sudah. Di sini saya mau sedikit kasih gambaran gimana apa namanya suatu environment dibuat gitu ya. Ini saya coba biar lebih luas. Pada waktu mereka membuat environment seperti ini, gitu ya, mereka hanya membuat bagian yang hanya terlihat, gitu ya. Ini ada satu living room yang agak terbuka, lalu ada semacam kolam renang, gitu. Lalu nanti biasanya mereka akan taruh kamera di beberapa sesuai dengan apa namanya yang ditentukan, gitu ya. Biasanya kan ada di film selalu ada storyboard, lalu mereka apa namanya menentukan arah kamera, arah shot-shotnya berdasarkan storyboard yang sudah mereka tentukan dengan produser, dengan director, gitu ya. Ini, gitu ya. Pintu segala macam sudah disiapkan sebelum animasinya dimulai, gitu ya. Misal, saya mau nyontohin misalnya sofa di sini, gitu ya. Ini sofanya saya coba ambil dulu, gitu ya, supaya kita punya sedikit gambaran seperti apa, gitu. Ini saya coba set keluar, gitu ya, supaya bisa saya contoh, gitu ya. Oke, nah, ini misalnya seperti itu, seperti ini nih ya. Nah, biasanya di sini kita buat selalu dari yang simple sih, misalnya box, gitu ya. Terus nanti kita set dengan editing tool di dalam 3D Studio Max, gitu ya. Nih, misalnya kita bisa set dengan box dulu. Ini saya set box gitu misalnya. Lalu kita tentukan apa size-nya sementara, gitu. Kalau sudah, ini kita bisa geser ke sini sedikit supaya kita bisa samakan, gitu ya. Nah, kalau sudah lebarnya bisa kurang lebih kita samakan, tuh. Terus tingginya, seperti ini, gitu ya. Terus panjang sofanya kurang lebih gitu. Terus ini kalau kita lihat ada bagian penahan tangan, sandaran, dan alasnya di bawah, gitu kan. Oke, kalau sudah kita coba split menjadi dua seperti itu, ya, supaya kita bisa buat bagian sandarannya. Ini posisinya saya coba buat hadap-hadapan, gitu. Setelah itu kita masukin aja editing toolnya. Kebetulan di sini saya pakai edit poly, gitu ya. Ini
saya coba sedikit geser garis di sini, gitu. Agak geser ke belakang sedikit, seperti ini, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, saya akan coba. Oh maaf, ini saya harus tambahkan dulu di bagian sini, 2 seperti ini. Jadi bagian dudukannya ada di tengah, kurang lebih seperti itu. Saya pakai editing toolnya, edit poly, gitu ya. Ini saya geser sedikit. Ini bagian untuk dudukannya. Saya perlebar sedikit, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kurangnya. Ya, kalau sudah, saya coba tambahkan ketebalannya, ketinggian. Oke, ini sesudah saya select areanya, gitu. Terus ini saya coba tambahkan ketinggiannya segini, gitu ya. Nah, supaya dia lebih smooth, nih, kalau kita lihat kan pinggir-pinggirnya tidak terlalu sharp, gitu. Saya pilih garisnya atau edge, gitu ya. Saya select semuanya. Habis itu baru saya coba buat sedikit smooth dengan chamfer. Nah, ini seperti itu. Ini saya buat lebih smooth daripada yang sebelumnya. Saya tambahkan garis-garisnya atau edge-nya, kurang lebih jadi seperti itu. Nah, kalau ini sudah, gitu ya. Nah, ini kalau ini sudah, saya mau tambahkan bantal dudukannya dengan senderannya, gitu ya. Sekali lagi, saya akan pakai box, gitu ya. Saya akan pakai box dari sini aja, biar lebih dekat. Saya clone, gitu. Dah, terus editing toolnya saya lepas dulu. Ini saya geser ke atas dudukannya, seperti itu. Sesudah itu, nih, ya, kalau saya lihat gini, bantalannya saya buat lebih banyak segmennya, gitu. Kalau itu sudah, baru saya masukkan editing tool, gitu, ya. Saya pakai edge, garis lagi, kanan kirinya saya geser supaya lebih ke pinggir, kurang lebih seperti ini, gitu. Ini juga, ya. Kalau sudah, oke, kurang lebih begitu, ya. Nah, kalau sudah, setelah ini saya coba pakai smoothing tool. Saya pakai yang namanya Match Smooth. Ya, oke. Nah, seperti ini. Nah, ini udah. Saya mau buat lebih kuat smoothingnya. Nah, kalau ini sudah, saya coba buat besarnya lebih pas, gitu. Ini saya tarik masuk ke dalam supaya pas bantalannya. Ini juga gitu. Oke. Kalau ini sudah, mungkin bagian depannya juga begitu. Untuk membuat dia terlihat lebih soft, ini saya coba tarik. Ini juga, gitu ya. Oke. Kalau ini sudah, ini juga saya rasa perlu. Oke. Kalau ini udah, saya tarik lagi masuk ke dalam. Nah,
gitu ya. Semoga ini kelihatan lebih soft. Ini juga saya tarik, nah kelihatan lebih gemuk dan padat gitu ya. Oke, kalau ini sudah, saya cukup duplicate, ya. Ini duplicate dari sini, saya ambil clone, gitu. Oke, kalau ini sudah, saya coba tarik, ya. Sedikit rotate supaya sandarannya lebih landai, gitu ya. Tarik ke atas lagi. Oke, seperti itu. Nah, terus ini bagian atasnya, sandarannya saya rasa saya perlu lebih apa namanya, oke, ini lebih landai. Oke, seperti itu supaya bisa kelihatan lebih ya, lebih nyaman. Nah, kira-kira seperti itu. Ini saya coba select lagi, saya samain warnanya biar sama-sama abu-abu. Gitu. Ini sekedar saya bedain aja ya. Ini warnanya lebih tua gitu. Nah, kalau kita mau edit dari sini untuk jadi yang lebih panjang, pakai clone, gitu. Terus ini saya coba taruh di sebelah sini supaya saya bisa lihat list objeknya. Oke, ya. Yang ini edit, clone, copy, gitu kan. Nah, saya geser. Nah, ini kita bisa balik lagi ke edit poly untuk membuat dia jadi lebih panjang. Ini. Terus di sini bantalannya kita juga bisa langsung clone, duplicate, gitu ya. Oke. Ini kita bisa center supaya smooth. Gitu. Ini saya kasih 2 bantalan. Oke. Body sofanya juga masih bisa diedit lagi kalau terlalu panjang. Jadi fleksibel banget. Gitu. Dan ini kita coba link ke bodinya. Ini juga gitu. Bisa di-link ke sini. Sehingga kita bisa adjust posisinya. Oke. Ya.
secara bersama-sama, gitu kan. Oke, ini juga. Oh, ini belum di-link, saya link aja. Langsung. Oke. Seperti itu. Nah, ini bisa jadi living room, gitu ya. Nah, untuk apa namanya, meja misalnya. Oke, kita pakai ini lagi sama, atau kita pakai dari sini aja. Ini jadi lebih mempermudah posisinya, gitu ya, karena udah deket. Oke, ini di sini. Terus editing toolnya yang kita buat, ya. Ini saya taruh di tengah. Saya buat lebih tipis, gitu kan? Oke. Nah, mejanya saya buat lebih panjang, oh enggak, lebih lebar kalau di sini. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah, saya mau posisikan kaki mejanya ada sedikit masuk di bagian pinggir, gitu ya. Oke, ini karena itu saya tambah, ini juga begitu. Nah, kalau udah, baru saya masukkan editing tool dengan edit poly, seperti yang awal-awal. Terus ini saya geser sedikit ke pinggir. Ini juga begitu. Ya, ini kurang lebih menjadi besaran kakinya, kaki dari mejanya maksudnya. Ya. Oke, kira-kira cukup square di bagian ini. Nah, begitu cukup, apa namanya, kita set tingginya dulu, tinggi mejanya kurang lebih tinggi sedikit dari ketinggian sofanya, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, baru kita bisa ambil permukaan atau surface untuk apa namanya, bagian kakinya. Nah, kita bisa pakai extrude tool, oke. Terus kita tarik ke bawah, gitu ya. Ini saya coba lihat dari samping. Oke, ini di sini. Oke, saya perbesar sedikit biar lebih jelas kelihatan. Nah, ini saya tarik sampai titik origin. Udah seperti itu. Nah, ini bagian mejanya. Seperti itu. Nah, kalau mau di bagian bawahnya dikecilin, bisa juga. Nih, kita pakai yang masing-masing surface-nya. Bisa diperkecil. Nah, seperti itu. Kalau bagian atasnya kita ngerasa terlalu besar atau apapun itu, tetap kita masih bisa edit ya. Lalu kita lihat dari samping, mau dikecilin masih cukup bebas juga. Oke.
kecil, kita set. Bawahnya di unselect dulu supaya nggak ikut. Oke. Nah, kalau ini sudah, nah ini sudah jadi mejanya. Terus kita bisa layout lagi jadi ruangan yang baru. Ini saya buang aja. Kita pakai yang dari sini, gitu ya. Edit, clone. Saya pakai instant clone. Terus langsung saya rotate aja. Geser. Oh, ini kalau kelihatan agak miring tetap bisa di-adjust. Gitu ya. Ini juga masih bisa di-clone. Ya, tinggal posisinya tinggal di set posisi ini juga gitu, tinggal di clone ya, kalau udah tinggal di rotate. Gitu ya, jadi satu ruangan baru. Ini saya perlu reconnect link supaya nggak terlalu berjauhan. Seperti ini, gitu ya. Kalau mau dipindahkan secara bersamaan ya semuanya harus di-connect pada satu atau di-link pada satu objeknya saja. Misalnya ini yang di tengah ya, saya connect ke meja sehingga mejanya bisa sekalian bersama-sama gitu. Misalnya ini saya perluas saja. Saya coba ambil bagian sisi bagian luarnya untuk kita perluas. Saya pakai extrude untuk memperluas surface-nya. Oke. Nah, ini sudah lebih luas lagi. Misal samping-sampingnya juga, gitu ya. Saya pakai extrude lagi supaya ini kalau bukan ruangan seperti ada jalan yang keluar, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin bisa. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu untuk modeling apa yang dilakukan di modeling departemen, gitu ya. Apa-apa yang harus dibuat, misalnya environment eksterior, interior harus bisa dibuat supaya ketika nanti karakternya sudah mau di-animate, environment-nya juga sudah siap duluan, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya tutup biar nggak double. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Mungkin
eh, saya bisa bantu jawab. Silakan. Ya, Silakan. adik-adik dari student mungkin ada yang mau nanya, karena memang kan kalau kita lihat nih, Mas Bayu coba tunjukin ini part of the interior designer juga, Ya. salah satu bagiannya bisa dikembangkan ke sini gitu. Jadi yang saya perhatikan banyak sekali interior design itu sulit menggambarkan secara visual, ya. Nah sekarang itu sudah banyak sekali ya, apalagi developer besar itu jualannya sebenarnya kan tadinya jualan kertas aja ya, kayak apartemen gitu kan, lebih kayak jualan desain aja gitu ya. Betul. Gedungnya sendiri belum jadi dan belum dibangun. Nah, gimana kita menggambarkan itu secara visual, tidak lagi melulu hanya printed material, tapi sekarang udah bisa dikembangkan dengan model seperti ini gitu. Ini jadi pengembangan dari interior designer. Kurang lebih seperti itu. Kalau adik-adik ada yang mau nanya, silahkan. Ini kebetulan ada di chat ini ada Mas. Oh ini sih lebih ke ini sih, di bidang animasi bisa kerja di mana gitu. Tadi mungkin Mas Bayu udah sempat sampaikan, mungkin kalau bisa di ini lagi Mas, silakan. Iya. Terima kasih. Kalau bidang animasi sudah pasti paling enak gitu ya, pasti di studio animasi untuk buat film gitu ya. Passion juga benar-benar bisa tersalurkan jauh banget gitu. Dan sekarang kita peluangnya udah bebas banget. Mau studio lokal juga sudah mengerjakan proyek-proyek global, mau yang dekat-dekat, mau Singapura, mau Malaysia, Thailand terutama gitu ya. Itu juga udah aksesnya benar-benar sudah fleksibel banget gitu ya. Tinggal langsung aja ke company-nya tanpa perantara sudah bisa langsung gitu ya. Nah, terus kalau mau di awal-awal ya bisa mulai dari mengerjakan proyek-proyek visualisasi seperti Pak Ubed tadi bilang. Developer pasti butuh gambaran gitu, bukan sekedar gambar kerja yang nggak semua orang bisa baca gitu kan. Gambar kerja kan technical sekali gitu, tapi kalau sudah 3D bisa dilihat gitu kan. Atau bahkan sekarang sudah banyak yang pakai engine game untuk developer sehingga sangat-sangat interaktif gitu ya jualannya gitu kan. Terus perusahaan game di Indonesia juga sudah banyak dan lumayan fun. Kita fun, kerja, dibayar juga, seru pasti. Terus Indonesia juga udah banyak mengerjakan film-film, mau serial ada, mau layar lebar juga ada, gitu ya. Yang paling banyak mungkin sekarang yang di Infinite Framework di Batam atau yang di Bali, gitu ya. Brown bag film gitu yang sudah join dengan beberapa perusahaan film di luaran sana yang mengerjakan proyek-proyek global gitu ya. Jadi jangan takut kalau mau gabung di industrinya karena peluangnya masih sangat-sangat terbuka. Kurang lebih begitu. Silakan yang lain lagi. Kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau nanya. Nah mungkin kalau bisa dijabarkan sedikit Mas Bayu sambil kita ngobrol-ngobrol nih. Ya, betul. Mereka nih ada beberapa yang mungkin gambarannya masih agak konservatif ya, dalam artian misalnya arsitek, interior designer. Itu pengembangannya itu gimana Mas Bayu? Mungkin bisa tolong
dijabarkan sedikit lebih Ya. detail mungkin. Kan tadi udah bau-bau interior design nih karena kita coba bikin furniture ya, bikin Ya, sofa ya. betul. Nah, dari situ biasa gimana nih? Bisa dianimasi kah atau gimana? Mungkin bisa tolong dijabarkan, Mas. Iya, Makasih. setelah modelnya jadi, ya sudah pasti bisa dianimasikan gitu ya. Dan orang juga nggak mungkin hanya ngasih lihat gambar yang statis gitu kan. Misalnya gitu ya. Ini saya coba kasih gambaran aja. Saya pakai kamera yang ada gitu ya. Terus nanti buat ngasih lihat. Ini, itu salah satu previewnya kita bisa tuker dengan kameranya, sehingga kita bisa ngelihat dari arah kameranya gitu kan. Seperti udah kayak drone tapi secara imajiner ya. Iya, secara digital gitu kan. Secara digital ya. Betul. Dan sekarang cara kerja scanning 3D sudah bisa pakai drone, bahkan satu kota pun sudah sudah bisa di scanning gitu ya. Jadi untuk yang tertarik untuk merubah suatu kota, desain kota town planning. Ya, itu udah ini banget, udah memungkinkan sekali untuk dilakukan gitu kan. Udah inilah, dan mungkin nggak seperti dulu harus diukur-ukur segala macam gitu. Secara digital sudah jauh-jauh lebih ini memungkinkan. Presisi banget ya. Nah, iya. Ya berarti teknologi drone itu nanti bisa dikombin ke sini juga ya, Mas Bayu ya? Pasti. Untuk dianimasikan ceritanya. Ya, benar. Itu udah pasti arahnya akan ke sana juga kan, mau nggak mau. Jadi kemarin itu ya saya kan sering lihat iklan tuh di Metro TV lah ya. Ya. Satu proyek besar city di Jakarta Utara itu mungkin saya sebut nama ya, Peak 2 itu kan dari sebenarnya itu masih rawa-rawa dan pulaunya juga masih dalam reklamasi waktu itu. Tapi mereka sudah bisa membuat satu kota yang seakan-akan itu sudah jadi gitu. Iya, betul. Iya. Betul. Itu dahsyatnya animasi itu seperti itu. Jadi iya. Aplikasinya bisa kemana-mana. Betul. Iya. Ini ya masih terlalu cepat gitu, tapi ya harus bisa sebentar. Harusnya sih. Ini mungkin akan lebih santai lagi ngelihatnya, lebih soft gitu ya. Nah, kurang lebih mereka itu di studio cara kerjanya ya seperti ini gitu ya. Kita dikasih guidance, biasanya ada reference untuk modeling, storyboard, untuk animate gitu, sehingga kita nggak akan terlalu jauh melenceng juga dari targetnya. Begitu kira-kira. Ada lagi mungkin apa? Silakan. Biasa gini Mas, ini sambil kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kalau untuk sebuah project gitu ya, itu biasa kan ini kalau saya lihat kan teman-teman di sini bisa kerja di studio yang besar, bahkan mereka bisa aja bikin usaha sendiri ya. Dari pengalaman betul. Mas Bayu kan akhirnya bisa bikin studio kecil atau studio yang lebih medium gitu, yang sifatnya adalah ya bisa mengerjakan seperti proyek-proyek seperti ini gitu. Itu biasa size-nya berapa, yang ideal berapa besar tuh Mas Bayu?
Kalau size-nya misalnya gitu ya, kalau perumahan gitu dengan komputer yang kita punya di rumah mungkin ya dengan tim 3 atau 4 orang mungkin bisa apa yang mungkin satu klaster 10 atau 20 rumah kita bisa visualisasikan gitu sehingga apa namanya customer juga bisa bebas gitu ngelihat apa namanya situasinya benar-benar sebelum bangunannya ada gitu kan. Iya, Jalan betul. masuk di mana, bahkan kalau kita udah melibatkan drone dan segala macam otomatis bisa di digital mapping gitu kan. Pintu tol ada di mana, bukan cuma gambaran di kertas atau Iya, apa gambar-gambar 2D aja, tapi situasinya seperti apa bisa dilihat. Kalau iya, visualisasinya udah dalam berbentuk film mirip-mirip seperti ini gitu kan. iya. Begitu kira. Betul. Ya, jadi teman-teman di sini sebenarnya akhirnya kalau kita bekerja nanti itu sinergi dengan tim yang lain tuh sangat penting ya, Mas Bayu ya. Jadi Sangat. yang mengoperate drone ya kan, Iya. yang bisa memvisualisasikan dalam bentuk yang nyata lalu dianimasikan gitu, itu bisa sekali ya. Iya, betul. Nah, untuk sampai jadi expert nih berapa lama nih Mas Bayu sampai istilahnya ya bisa lah untuk Kerjakan project gitu ya. mengerjakan project gitu. Apa yang kiat-kiat yang dari Mas Bayu sampaikan nih? Kalau sekarang mungkin jadi lebih cepat, tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan kita mesti apa ya harus ngalami project dulu, baru tahu gimana seluk-beluk project apa aja kendala-kendalanya gitu kan. Lah kalau sekarang udah banyak sekolah-sekolah yang apa ya, kalau kayak IDS gitu kan udah project based gitu. Tiap hari kita bukan hanya belajar tapi dilibatkan dalam pengalaman project apa kesulitan apa segala macam problem, jangankan apa gitu ya extension file bermasalah aja kita mesti tahu pasti gitu kan kendalanya apa aja, spare time apa waktu harus berapa banyak gitu kan. Itu pengalaman-pengalaman yang kita perlukan gitu seperti itu gitu. Mungkin ya kalau kita sekolah sekarang 2 atau 3 tahun mungkin kita udah dapat pengalamannya juga gitu kan. Nah itu jadi lebih singkat untuk sekarang ini. Ya karena contoh-contoh studi kasusnya gampang sekali dapat di YouTube ya. Betul, nah itu juga. Untuk belajar studi kasusnya ya. Tapi tetap secara formal, pendidikan formal harus diikuti ya, Mas. Kayak begini ya. Biar lebih cepat lah ya, kurang lebih ya. Betul, karena kan yang namanya sekolah pasti sudah apa namanya lebih runut ya. Punya frameworknya ya. Nah, itu dia. Jadi kita nggak secara random belajar satu hal di mana yang mungkin nanti ada kurang di mana. Tapi kalau sudah terprogram, otomatis waktu lebih efisien dan apa yang harus kita pelajari juga lebih pasti kontennya kan. Begitu. Betul. Setuju. Ya. Nah, mungkin ada yang mau nanya nih. Tadi saya coba pancing cerita-cerita supaya menarik nih dari teman-teman. Silakan. Nah, jadi kan ini lagi zaman pandemi juga nih, Mas Bayu. Gimana nih kerjaan bidang animasi secara spesifik nih? Apakah itu jalan terus, Mas? Apa terhambat nih? Kalau dibilang terhambat, pasti ada, terutama di awal-awal kemarin ya, 2 bulan, 3 bulan gitu. Tapi pada dasarnya, kan kita kerja seperti ini kan semua digital ya. Paling adaptasi
environment yang kita nggak bisa tatap muka langsung, segala sesuatu harus mau nggak mau sekarang harus cloud based gitu kan, apa-apa diupload ke cloud, di share di cloud, klien harus lihat di cloud gitu ya. Paling adaptasinya itu. Sisanya ya kita laptop masih kita pegang, komputer juga kita masih pegang gitu kan. Sebetulnya daily sih nggak terlalu banyak berubah. Yang tadi tatap muka sekarang nggak tatap muka lagi. Tapi dengan teknologi yang sekarang tatap muka juga dengan cara yang berbeda aja sih. Selebihnya data apapun, brief, semua pasti akan cloud based lah. Seperti itu. Ya memang dengan perubahan pola ini termasuk di anak-anak di penabur ya tentunya kan sekarang kan istilahnya semuanya udah terbiasa dengan online. Ya akhirnya kita mau nggak mau harus menerima kondisi yang ada. Tapi kalau saya lihat kita jadi lebih produktif deh. Meeting tuh orang jadi sudah terbiasa nggak harus ketemu muka ya. Jadi kepercayaan itu sudah timbul melalui digital pun mereka sudah percaya. Kalau dulu kan agak aneh ya kita meeting online ya. Iya benar. Harus di satu screen gitu kan. Apa samping-sampingan baru gitu kan. Kalau sekarang nggak gitu lagi. Betul, budaya Indonesia kan kayaknya maunya ketemu gitu ya. Iya betul. Tapi dengan adanya kebiasaan ini sudah terbentuk yang sebenarnya sudah diadopt oleh ya perusahaan-perusahaan besar seperti kita tahu kan Google, Facebook udah menerapkan seperti yang kita lakukan sekarang sebenarnya. Dan baru bisa diterimanya sekarang ya, padahal itu teknologi udah entah dari kapan gitu ya. Betul, ya. Gitu. Ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nih. Ya, silakan tentang apapun yang berhubungan dengan animasi, silakan. Mumpung ada expertnya ini susah nih dapat Mas Bayu nih. Thank you Mas Bayu udah sempatkan isi webinarnya di Penabur ini. Ya. Kalau memang kira-kira Mas Bayu ada materi lagi atau saya wrap up dengan konten saya? Cukup ya. Silakan kalau Obed mau ini ada yang disampaikan lagi. Ya, kebetulan Mas Bayu ini ada training juga. Ya. Terima kasih Mas Bayu untuk waktu dan ilmunya dan sharingnya. Semoga ini bisa berguna buat teman-teman di sini. Saya juga nanti ada share screen sedikit mengenai karir dan sebagainya. Jadi monggo kalau Mas Bayu mau ini siap-siap dulu buat corporate training. Iya. Kalau gitu saya pamit duluan karena harus ada kelas online lainnya. Moga-moga bisa ada tambahan manfaat gitu, ada pengalaman baru gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua, Albert, guru-guru, saya pamit dulu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Bayu. Ya, ini mohon izin Pak, saya mau share screen yang saya Pak, mohon izin. Oh iya, siap Pak. Sudah bisa Pak, tinggal langsung share screen aja Pak Obed. Saya kebetulan pakai dua account Pak. Oh yang satu lagi yang mana Pak ya? Obed juga sih. Sorry. Ya, oke, itu betul. Ya. Sudah jadi co-host semuanya Pak. Oke.
Oke. Jadi dari biasa karena saya memang latar belakang saya dari konsultan pendidikan. Nah, biasa saya selalu mengarahkan siswa itu untuk bagaimana sih memilih karir yang tepat gitu ya. Jadi nanti saya coba hubungkan ke karir animasi sendiri ya. Oke, memang penting sekali. Tadi kan kita udah dapat pengalaman dari Mas Bayu ya, gimana tracking beliau dan sebagainya. Itu sangat penting buat kita memang menentukan goal ya. Goal setting itu ya sangat penting karena itu harus spesifik ya. Kadang yang saya perhatikan anak kelas 12 atau SMA itu masih kadang bingung ya. Saya mau jadi apa nih dan memilih jurusan ini tepat atau tidak, dan bersyukur bahwa penabur kota wisata, BPK Penabur Kota Wisata memberikan sebuah peluang untuk teman-teman di sini mendapatkan informasi yang memang berguna ya. Karena itu tadi goal itu harus spesifik dan bisa diukur ya. Jadi itu istilahnya smart ya, harus bisa dicapai, relevan dengan kondisi kita dan berapa waktu kita mencapainya. Tentunya sekarang ini makin pendek ya, seperti tadi Mas Bayu sampaikan ya. Jadi karena kompetisi secara lokal atau bahkan global itu membuat anak-anak itu menjadi lebih cepat untuk mencapai kesuksesannya, karena yaitu tadi era informasi itu sangat-sangat besar sekarang ya. Dan tentunya dalam hal mencapai sebuah goal itu kita harus menempuh strategi ya. Kita strateginya seperti apa? Kita harus punya visi, motivasi, planning dan determinasi ya. Nah, ini adalah fakta, 688.000 penganggur di Indonesia itu lulusan perguruan tinggi. Kenapa? Kelahiran mereka tidak terpakai. Sebab bukan itu yang dibutuhkan oleh dunia industri. Ya kita semua tahu sekarang eranya digital itu makin membuat orang, dan bahkan ada teknologi AI dan sebagainya ya, yang membuat akhirnya beberapa pekerjaan itu digantikan oleh robot. Ya. Tentunya sifat pekerjaan yang sifatnya repetitif itu biasanya sangat mudah untuk digantikan oleh robot ya. Akhirnya ya seperti kayak di Amazon aja, di back end-nya aja itu udah robot semua ya. Jadi nggak ada lagi orang yang ngepak dan sebagainya. Itu yang ngambil di storage dan sebagainya semua udah pakai robot ya. Itu bicara di Amazon ya. Tapi kalau di Indonesia memang sudah mulai beralih ke sana. Bahkan saya juga berasa dengan meeting-meeting yang ada sekarang itu meng-cut beberapa posisi ya, dan akhirnya kita bisa membuat itu menjadi multitasking ya. Satu orang yang biasanya ngerjain admin bisa kita doublekan kerjaannya menjadi lebih produktif, kurang lebih seperti itu ya. Tentunya ini yang message yang lumayan bisa saya sampaikan ya. Bagaimana dong memilih karir yang tepat ya? Bagaimana dong memilih pekerjaan yang tepat? Kalau menurut saya adalah temukan hobi dulu dan kekuatan kita. Karena hobi itu hubungannya ke passion ya. Jadi temukan hobi yang berhubungan dengan pekerjaan Anda. Ya. Ini menurut survei 2017 dari Career Center Network, 87% mahasiswa itu mengaku salah pilih jurusan. Dan setelah dia lulus, ada 71,7% bekerja tidak linear dengan pendidikan yang ditempuhnya. Saya punya teman lulusan kedokteran gigi, kerjanya di finansial, di perbankan. Itu banyak sekali ya. Orang yang udah ambil engineering, istilahnya udah sekolah susah-susah, ya, ngambilnya ternyata kerja di finansial. Ada yang salah atau tidak? Sebenarnya tidak. Tapi ya itu tadi. Karena mungkin passionnya bukan di engineering. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dampak salah pilih jurusan. Tentunya durasi studi jadi lebih lama. Ini kalau yang mungkin fail dan sebagainya. Atau bahkan ada beberapa yang kandas di tengah jalan. Di tempat kami ada, kita temukan beberapa siswa yang sudah bahkan mengambil kedokteran, tinggal koas, istilahnya sarjana kedokterannya hampir tidak diselesaikan. Akhirnya dia decide dan bilang sama orang tuanya bahwa ini bukan passion dia. Ya. Dia mau beralih dan akhirnya sekolah di IDS. Itu ada beberapa contohnya ya. Jadi ada yang sudah ambil bidang hukum bahkan ya semester 5 dia pindah ke IDS. Dan
sekarang dia happy, sudah selesai di IDS, dia benar-benar bisa berekspresi apa yang dia suka ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi waktu mengalami kesulitan dan tantangan semakin tinggi, kalau bukan passion ya udah biasa kandas. Atau diselesaikan tapi akhirnya dia tidak maksimal dalam pekerjaan dan profesinya. Ya. Kenapa? Kemampuan dan keterampilannya tidak berkembang dengan baik karena passionnya bukan di situ. Nah, ini kata Mr. Elon Musk ya. Jadi orang dulu mungkin menganggap dia orang aneh ya. Aduh, ini kok nyiptain mobil listrik gitu ya, Tesla ya. Sebelum itu, jauh sebelum itu dia nyiptain PayPal. Mungkin kalau ada yang pernah dengar ya, dia jual PayPal-nya. Dan sekarang Indonesia baru masuk ke era fintech nih ya. Padahal Elon Musk itu udah nyiptain kurang lebih 10 bahkan 15 tahun yang lalu ya, waktu zamannya Amazon lagi berkembang gitu ya. Sekarang dia nyiptain roket yang bisa dipakai ulang ya, dibalikin, roketnya dibalikin gitu ya. Nah, dia bilang ya, people should pursue what they are passionate about, that will make them happier pretty much anything else gitu. Jadi kita harus menemukan passion kita ya. Mungkin ada yang pernah dengar ikigai ya. Jadi ikigai itu kita harus temukan passion kita dulu ya. Barulah itu yang menjadikan profesi kita. Bayangkan udah passion ya, itu kita bagus di situ, jadiin profesi dan kita dibayar. Dan akhirnya kita itu menjadi vokasi. Vokasi itu apa yang dibutuhkan oleh dunia lah ceritanya. Menjadi sebuah apa? Misi. Ya kalau kita udah ketemu semuanya itu kata orang Jepang namanya ikigai ya. Makanya penting sekali yang tadi saya sampaikan, memilih karir yang kita mau pursue ya, baru kita menentukan sekolah yang bisa mensupport kita untuk mencapai tujuan kita ya. Nah, IDS sendiri itu kita seperti fungsinya sebenarnya seperti hub ya. Karena yang saya sering lihat, anak-anak ini belum selesai aja udah dapat kerjaan nih, proyek-proyek dari siapa? Ya dari para pengajar kita. Karena ya itu tadi, contohnya seperti Mas Bayu, itu dia seorang praktisi yang dia punya network yang sangat banyak. Ya. Akhirnya kalau ada kerjaan-kerjaan yang memang ditanyain ke Mas Bayu, biasanya ya dia nanya ke para student kita, biasanya seperti itu. Jadi di samping IDS pun sebenarnya kita sebagai praktisi di bidang kreatif dan teknologi. Ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah ini saya kasih gambaran sedikit ya beberapa pekerjaan yang masih related dengan IDS ya. Jadi kebetulan kita ada sekolah IT juga ya. Jadi programmer, game developer itu boleh dibilang dari zaman dahulu kala sampai sekarang, bahkan game itu makin berkembang sangat pesat ya. Di era pandemi seperti ini akhirnya banyak orang bermain game juga akhirnya ya. Bisa negatif atau tidak ya sebenarnya bahkan game sekarang itu ada kompetisinya ya. Adik-adik mungkin ada beberapa gamer juga ya, jadi udah tahu lah itu ada league-nya ya kan, bahkan si game aja udah mulai ada dipertandingkan ya, kurang lebih seperti itu. Mobile apps programmer ya. Ya sekarang kita pakai aplikasi, misalnya kemarin saya coba misalnya search di Zalora misalnya ya, dia nge-push saya untuk download aplikasinya. Jadi kita bisa lihat bagaimana sebuah peluang di situ ya. Nah ini message-nya ya, mengubah passion into action. Ya. Nah ini mungkin saya agak gali sedikit ya, antara gamer versus game developer ya. Jadi untuk membuat sebuah game itu sebenarnya ada 3 unsur ya. Game design. Nah ini anak kaitannya dengan yang tadi nih. Ya. Jadi kita mendesain sebuah game itu harus ada digital art-nya juga. Di samping ada engine-nya di belakang. Jadi bermain game sama membuat game itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah ini sebagai game designer, dia harus menceritakan storytelling dari sebuah game, ya. Merancang levelnya. Lalu ada anak-anak art yang tadi itu Mas Bayu itu bisa dididik untuk membuat sebuah karakter dalam sebuah game. Ya. Jadi dalam game itu tidak hanya melulu merancang level atau mendesain sebuah game, digital art memegang peranan penting, termasuk engine di belakangnya. Ya. Jadi memprogram sebuah. Jadi ada beberapa tools mungkin teman-teman tahu seperti Unity 3D atau Unreal ya, itu adalah
beberapa tools yang mengkombinasi antara art dan programming. Ya. Nah, ini ada beberapa film juga nih yang peluangnya masih besar ya. Jadi Kung Fu Panda, Finding Dory, kita tahu ya Kung Fu Panda 1, 2, 3, Finding Nemo menjadi Finding Dory. Jadi film-film seperti animasi itu tetap berkembang pesat. Bahkan sekarang kalau saya lihat orang syuting udah nggak bisa, ya kan? Di Indonesia ya dengan adanya PSBB, akhirnya film-film animasi yang punya peluang untuk akhirnya bisa berkembang menurut saya ya. Demikian pula secara global ya. Jadi kita lihat ya, ada dari game di convert menjadi sebuah film ya. Frozen 1, 2, nanti ada 3, 4 dan seterusnya ya kan. Jadi peluang itu tetap ada. Jadi kalau kita lihat dalam hal memilih karir, kita harus lihat ini kira-kira marketnya akan turun apa naik atau malah berkembang pesat. Jadi adik-adik di sini harus pintar-pintar memilih kira-kira apa kemampuan atau industrinya ini gimana ya. Apakah bisa hanya lokal saja atau global? Ya kalau kita bicara animasi, itu saya punya satu kenalan, jadi suaminya, kebetulan lulusan IDS juga, jadi suaminya itu base-nya di Jakarta, tapi perusahaannya ada di Sweden. Ya. Dia ngerjain proyeknya di Jakarta, gitu. Dan dengan teknologi cloud itu sangat memungkinkan untuk people station in everywhere, sementara head office-nya misalnya di Amerika itu sangat banyak terjadi di Jakarta sekarang juga ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini seperti game ya, kalau kita lihat game FIFA 2020 bahkan 2021-nya udah nongol juga nih saya lihat kemarin ya. Jadi ya itu tadi, sebuah game aja continuity-nya ada, apalagi buat teman-teman di sini yang para gamers yang isinya original bermain FIFA misalnya ya, nggak akan nunggu sampai ya tahun depan tunggu bajakannya misalnya ya kan. Ya tentunya sekarang kan kita customer itu dihadapkan dengan situasi seperti itu. Itulah sebuah marketing ya. Nah, visual effect ya, efek-efek CGI seperti film Avatar ya, atau film Captain Marvel ya. Bahkan sebuah film Fast and Furious, itu Fast and Furious 7 ya. Pada saat itu Paul Walker-nya meninggal, akhirnya dipakailah adiknya ya. Meskipun secara visual kan beda, tapi dengan teknologi akhirnya bisa membuat seakan-akan itu Paul Walker yang masih main filmnya gitu. Dengan CGI dan visual effect seperti yang tadi Mas Bayu sampaikan ya. Nah, untuk Indonesia sendiri gimana? Ya, kita udah mulai lihat ada film Habibie Ainun 3 yang sudah menerapkan, kebetulan itu sutradaranya Mas Hanung ya, sudah menerapkan teknologi itu ya. Itu ceritanya main waktu zaman Pak Habibie masih muda ya. Jadi di situ ini sorry soundnya mungkin nggak tahu keluar atau tidak, tapi ya ini seperti ini ya. And one efek itu ya memungkinkan ya, aksesnya itu adik di sini bisa sorry, saya coba saya screen lagi. Nah, oke. Ya. Jadi nah, yang printed sudah mulai agak ditinggalkan, akhirnya kita mainnya ke mana? Ke digital design ya. Jadi ambil contoh beberapa profesi yang bisa itu, misalnya seorang desainer yang merubah logo sebuah perusahaan Gojek misalnya yang tadinya
dia lebih ke transportation company, akhirnya sekarang lebih ke lifestyle company ya. Oke, sorry. Agak. Oke, maaf ini agak ada koneksi problem nih, sorry. Ya. Oke, ini UI UX designer ya. Sekarang ini lagi tren karena semua orang pakai aplikasi ya. Tentunya adik-adik di sini kita pun sudah bergantung sekali dengan aplikasi ya. Jadi UI UX designer ini sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Web designer, mobile aplikasi designer ya. Jadi itu adalah beberapa peluang karir yang bisa kita ambil, dan tentunya seorang yang bisa membuat konten ya. Itu juga cukup sedang dicari saat ini ladang pekerjaan itu ya. Jadi konten kreator ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya umbrella besarnya apa? UX ya. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai experience terhadap aplikasi yang kita lihat ya kan, termasuk kontennya ya. Bahkan sekarang mungkin Instagram aja udah mulai lari ke mana? Ke video konten ya. Jadi next pekerjaan yang mungkin bisa dilihat adalah video content producer ya. Jadi membuat video yang sifatnya adalah tidak harus melulu membuat film ya, tapi bisa lebih ke iklan atau lebih ke education ya. Sekarang IDS sendiri punya project dengan government di mana pemerintah mau lebih merealisasikan pelatihan yang sifatnya kombinasi antara video sama animasi misalnya ya. Itu kita lagi melakukan proyek itu dan kita lihat peluangnya itu sangat besar ya. Jadi adik-adik tidak perlu ragu lagi kalau memang wah kelihatannya passion saya dan kekuatan saya adalah di bidang yaitu tadi kreatif dan teknologi misalnya. Ya mungkin bisa coba dilihat peluang itu ya. Nah, ini kita lihat company-company yang memang saat ini sedang berkembang pesat ya. Bahkan seperti Gojek aja udah disebutnya bukan unicorn lagi, tapi disebutnya decacorn ya, karena investornya udah dari global, dari mana-mana ya. Nah, mungkin saya sedikit men-touch mengenai IDS sendiri ya. Kalau IDS kita ada dua sekolah ya. Jadi satu yang lebih sifatnya ke teknologi ya. Ini adalah tagline kita, Make Your Impact. Dan kenapa IDS Digital College? Kita ini datang dari kalangan industri. Jadi kalau tadi teman-teman di sini lihat bahwa Digital College itu dulu, Digital Studio itu lahir dari karena kita melihat kebutuhan pasar di mana para lulusan Indonesia pada saat itu tidak siap pakai. Akhirnya dibentuklah Digital Studio College ya. Akhirnya berkembang menjadi IDS saat ini. Demikian pula kita lihat nih ada peluang di bidang teknologi di mana para lulusan teknologi ya mohon maaf di Indonesia itu tidak siap pakai. Ya. Akhirnya kita membentuk sebuah sekolah yang di mana sifatnya adalah aplikatif. Karena apa? Kebetulan owner kami itu adalah venture capital yang menginvest di beberapa perusahaan startup. Ya. Jadi assignment yang kita berikan juga semuanya sifatnya real world assignment. Kita juga punya e-learning classroom. Sekarang udah nggak aneh lagi karena semua everybody go to e-learning ya. Dan ini yang penting. Kuncinya adalah direct access to business for careers dan tentunya bagaimana kita belajar menjadi entrepreneur ya. Di situ kita akan belajar kalau adik-adik punya kesempatan sekolah di tempat kami ya itu yang akan selalu kita drill ya atau kita kembangkan. Berikutnya adalah PSG College of Technology, itu adalah partner kami, associate partner yang ada di India, dan kita semua tahu bahwa India adalah one of the country yang melakukan project banyak dari Amerika atau Australia. Ya. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu tidak melakukan development-nya di Amerika lagi karena too expensive, akhirnya mereka meng-outsource ke India. Makanya India itu menjadi boleh dibilang kiblat lah untuk teknologi. Bahkan di sana ada Silicon Valley-nya versi India, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan teknologi dan digital di sana. Nah,
ini adalah kekuatan IDS ya. Jadi international curriculum, offline online class, dan project assignment. Jadi sifatnya adalah yang benar-benar real project ya. Nah, kalau untuk yang teknologi kita ada 3 jurusan, itu ada mobile apps and game development, cyber security, dan software engineering. Ya. Jadi ini adalah beberapa pilihan karir yang bisa dicapai ya. Sebagai cyber security engineer juga tentunya sekarang di era digital ini sangat penting ya. How to secure the network itu saat ini banyak sekali perusahaan lagi mencari orang-orang yang punya kemampuan di situ. Termasuk yaitu tadi mengolah data ya. Jadi saking banyaknya transaksi yang terjadi apalagi di era pandemi ini semua orang belanja online termasuk saya juga ya. Tentunya bagaimana data ini bisa diutilize oleh perusahaan tersebut untuk diolah, dan yang lagi berkembang itu data scientist ya, seorang yang bisa mengolah data dan ditranslate menjadi sebuah informasi yang berguna untuk perusahaan tersebut misalnya ya. Nah, ini yang berkaitan dengan kreatif. Jadi kita ada 2 sekolah, satu yang lebih teknologi, satu yang lebih kreatif. Ya. Nah ini adalah tagline kita untuk yang kreatif, yaitu itu tadi. Kadang kita masih melihat hobi itu hanya sebagai hobi. Padahal itu passionnya kita. Dan tadi kan di depan saya sudah sampaikan, jangan sampai salah memilih jurusan, akhirnya kita tidak bisa maksimal. Ya. Jadi kalau kita sudah menemukan kekuatan kita sesuai dengan passion, dijadikan action, ya itu menjadi sebuah kekuatan yang menurut saya kombinasi yang sangat baik ya. Nah, IDS sendiri kita klaim sebagai one of the leading design school di Indonesia, termasuk kita ada animasi dan film. Kita juga punya international partnership dengan JMC dan Griffith. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin ada rencana pengen ke Australia, tapi di era pandemi ini kan semua orang hold ya, jadi wait and see. Tentunya karena kita ada program pathway ke JMC dan Griffith, bisa istilahnya sekolah dulu di IDS. Nah, kenapa IDS? IDS sendiri kita klaim sebagai one of the leading school ya, yang sifatnya adalah industry driven curriculum ya, dan kekuatan kita adalah semua pengajar kita adalah praktisi. Ya, jadi nggak terlalu banyak teori seperti yang tadi Mas Bayu sampaikan sedikit. Itu sebenarnya one of the metodologi yang kita ajarkan. Ya, jadi kita tidak hanya mengajarkan satu arah, tapi karena tadi kan sifatnya pendek ya. Tapi biasanya satu kelas kita itu 3 jam. Ya, jadi di situ kita share screen. Jadi kebetulan sekarang kan semuanya online ya. Jadi mau nggak mau sifatnya adalah share screen ya. Kalau dulu waktu zamannya offline ya si Pak Mas Bayunya sendiri akan melihat langsung si murid dan dia showingnya itu di TV ya. Cara ngajarnya itu cara buatnya dan dia langsung praktekkan, si murid mencoba langsung. Jadi sifatnya adalah interaktif, kurang lebih seperti itu. Nah ini adalah program head kita. Ada Mbak If, Mas Romi, dan Pandu ya. Mungkin saya kasih contoh satu, Mas Pandu ini adalah masih aktif sebagai produser film juga ya. Jadi salah satu film yang kita sponsori adalah film Keluarga Cemara. Nanti saya bisa show beberapa produksi kita juga. Nah ini adalah lecture di bidang desain ya. Jadi saya ambil contoh Bajinia masih aktif sebagai owner di salah satu konsultan desain dan dia punya perusahaan juga ya. Nah ini untuk lecture animasi ya. Jadi kebetulan saya nggak tampilkan semua ya. Ini beberapa aja. Ada Mas Felix yang tadi saya sampaikan juga. Beliau ini pernah kerja di Ubisoft Singapura dan sekarang base-nya di Jakarta, tapi masih mengerjakan beberapa proyek dari Sweden ya. Terus ada Mas Bulit juga sempat terlibat dalam pembuatan game Need for Speed. Ya. Lalu ini lecture film kita, ya ada Mas Vijay, Mas Getar, dan Mbak Ginanti. Ya. Mas Getar sendiri mungkin di situ teman-teman bisa lihat sebagai screenwriting di Pijaru. Jadi kalau teman-teman mau lihat channelnya cukup unik ya. Jadi di situ dia acting sebagai HRD manager. Silahkan lihat itu. Jadi bisa teman-teman juga yang mau belajar dengan beliau itu langsung dengan praktisinya, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini program kita ada international program, short course,
corporate training dan holiday bootcamp ya. Jadi untuk international program sendiri kita ada kerjasama dengan Griffith dan JMC ya. Nah ini jadi konsepnya seperti ini. Jadi 20 bulan di IDS lalu bisa lanjut ke Griffith atau JMC ya. Nah, tapi uniknya lagi ada sebagian besar adalah setelah 20 bulan di IDS karena mereka sifatnya adalah project based dan mereka sudah dapat project setelah 20 bulan atau bahkan sebelum ya 2 bulan sebelum selesai mereka udah mulai banyak tuh. Ya akhirnya mereka tergoda untuk masuk langsung kerja. Bahkan di tempat kami itu banyak yang anak lulusan S1 yang mungkin di awal-awalnya orang tuanya tidak mendukung untuk dia masuk ke dunia kreatif. Dia lulusan UI, mungkin saya ceritain satu, ada namanya Shiva ya. Dia ambil sastra Jerman ya. Karena memang dari awal dia passion yang ngambil sebagai desainer, akhirnya dia nyambinya itu kerjanya sebagai desainer. Setelah lulus, dia ngambil lagi di IDS dan sekarang dia berprofesi sebagai desainer ya. Atau opsi yang berikutnya adalah teman-teman bisa mendapatkan sarjana komputer di bidang digital media ya. Jadi ya itu tadi, kita kan ada 2 sekolah, jadi teman-teman yang memang mau ambil dulu ke industri dan kita memang sesuaikan kurikulumnya untuk anak-anak yang bisa kuliah sambil kerja setelah 20 bulan ya. Jadi keuntungannya dari kalau teman-teman di sini bisa istilahnya kuliah dulu di IDS 20 bulan, itu sebenarnya gateway untuk dapat kerjaan langsung ya, sambil kita selesaikan kuliah kita mendapatkan gelar di IDS Digital College karena kita masih satu grup, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kalau kita lihat materi pelajaran yang kita berikan kalau untuk di IDS sendiri itu tidak ada mata kuliah umumnya, jadi kita langsung kasih ke konten ya. Untuk teman-teman di sini mungkin tahu ya, kalau terlalu banyak teori pun akhirnya di semester 4 baru kita dapat core-nya dan sebagainya, kita keburu bosan kuliahnya ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang apalagi yang memang tertarik di bidang kreatif, biasanya langsung mau hands on ya. Nggak terlalu banyak teori. Ya tentunya di sini kita akan berikan semua materi yang istilahnya kalau sekarang istilahnya kita kasih dagingnya semua ya. Makanya kuliah kita hanya 20 bulan sebenarnya untuk sudah mengcover semua ilmu yang comparable dengan bachelor ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk yang animasi ya. Kita berikan karena kita langsung fokuskan ke animasi, tentunya kita langsung adik-adik di sini bisa berkarirnya satu yang tadi saya sampaikan, bisa sebagai animator ya. Bisa sebagai pembuat game karena kita ajarin game juga di situ. Game-nya bisa 2, lebih ke VR game atau lebih ke mobile game ya. Lalu kita juga ajarkan visual effect. Jadi ada salah satu lulusan kita kebetulan dia kerja di salah satu production house namanya MD Production. Dia dapat piala FFI namanya Oscar Harry. Dia terlibat dalam pembuatan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu film kurang lebih 5 tahun yang lalu lah. Nah, ada juga jurusan film. Jadi buat teman-teman di sini yang memang mau mengambil bidang video production, itu adalah kalau menurut saya masa depannya Indonesia itu ke sana karena Pak Jokowi kan support juga. Beliau ini sempat membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf ya, dan sekarang dilebur menjadi kementerian. Kebetulan itu yang melihat itu Pak Wisnu Tama ya dari Net TV ya. Nah, bedanya IDS apa? Nah, itu tadi. Karena kita memang lebih sifatnya praktikal, teman-teman di sini punya kesempatan untuk bikin proyek bareng ya. Di situ ada short term, itu ada studio production yang sifatnya kerja bareng dengan anak-anak animasi dan anak-anak desain ya. Tentunya kita juga kasih materi-materi langsung budgeting ilmu-ilmu kreatif bisnis yang sifatnya adalah applicable ya. Tentunya di samping kita bisa bikin produksinya bagus, kita sebagai lulusan juga kita harus bisa tahu mengaplikasikan keilmuan kita di bidang bisnisnya juga ya. Nah, ini adalah lulusan kita yang lanjut ke JMC, ada Nurul Jihan yang baju hijau dan Bill itu sebagai lulusan ini kebetulan Nurul Jihan bagian animasi, lalu Bill ini jurusan film.
Dia jadi the best student di JMC, dan sekarang Nurul Jihan ini kerja di Best Denpasar ya sebagai animator. Ada Renaldi. Nah, ini untuk short course Holiday Bootcamp. Mungkin saya skip aja lebih cepat. Ini ada John Halim juga sekarang kerja di Ubisoft Singapura. Ada Aditya Mika sebagai creative producer. Nah, ini adalah activity kita ya. Jadi di samping anak-anak diajarkan secara teori, kita juga ajarkan anak-anak untuk bisa melakukan screening secara ke publik ya. Jadi kalau kita lihat di situ di acara Comic-Con dan Popcorn, anak-anak diajar untuk melakukan press conference untuk program studio production yang tadi bikin film itu ya. Nah, ini adalah beberapa footage-nya ya. Nah, kita juga aktif di Comic-Con dan Popcorn ya, untuk mengajarkan anak-anak kita untuk bisa lebih mengenal gimana sih dunia industri secara realnya, supaya by the time mereka masuk ke industri mereka sudah siap ya. Nah, ini jadi mereka melakukan press conference untuk studio production senjakala itu di Popcorn Asia ya. Dan ini adalah beberapa alumni yang bekerja di ya mungkin teman-teman di sini tahu ada Lucasfilm itu mengerjakan Star Wars ya, Star Wars movie, MD Production. Lalu kita juga terlibat di film Gundala ya. Jadi kita menjadi produser film Gundala. Itu film kurang lebih di September tahun lalu ya. Kita juga sponsorin filmnya Mbak Mira Lesmana ya, Kurali ke Pantai, film bebas. Keluarga Cemara, lalu ada filmnya Dodit ya, Love is Blind. Jadi di samping kita punya sekolah, kita juga masih aktif di industri. Tujuannya adalah di samping kita memberikan pelatihan kepada anak-anak kita juga memberikan network. Karena saya percaya sekolah itu tidak hanya membekali hanya sebagai skillnya saja, tapi tentunya network is another important thing yang perlu di-consider ya. Oke, dari saya itu saja, Bapak. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mau kontak, ini adalah kontak number kita. Ya. Di situ juga ada absensi yang mungkin bisa tolong diisi, karena seminggu 4 kali kita mengadakan webinar yang topiknya itu bermacam-macam. Ya. Jadi mungkin bisa teman-teman ikut. Kebetulan hari ini ada jam 4, itu webinar topiknya mengenai desain ya. Jadi tentang game. Kalau teman-teman yang tertarik mau tahu tentang game boleh. Nah, besok ada lagi itu tentang IT ya. Jadi silakan diisi kontaknya, WA-nya, nanti kita bisa kasih informasinya ke adik-adik sekalian. Oke, terima kasih atas waktunya dan semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman di penabur kota wisata. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Obed, atas paparan materinya. Tentu kita juga mengharapkan hal yang sama ya, agar ini juga buat anak-anak kita bermanfaat. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih banyak juga, Pak. Oke. Sama-sama, Pak. Ya. Buat teman-teman semua, sesuai kesepakatan ya, nanti jam 12.30 kalian sudah boleh meninggalkan ruangan meeting. Terus kalau ada yang mau ditanyakan lebih detail lagi, pertanyaan-pertanyaan bisa di kolom kontak tadi ya, bisa di langsung sambung aja.